Baiklah, sekarang kita lanjut ya. Alhamdulillah pertemuan kita kali ini, kemarin sudah kita bahas kasus HNP, harap kejepit. Kali ini kita buat penanganan jantung, sakit jantung. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah, totok punggung membuat kita lebih nyaman, lebih leluasa di rumah. Tidak perlu panik. Yang paling mematikan itu serangan jantung. Kenapa? Karena waktunya hanya bertahan, paling dia bertahan tuh 5-10 menit. Karena dia nggak napas, Pak. Dia tarik napas sedikit, seperti disayat-sayat dadanya. Dia Masya Allah, sakit luar biasa. Apa dia bilang? Saya lebih baik tidak bernapas. Ya, itu dialami pasien kita. Ketika dia bilang lebih baik nggak bernapas, berarti dia nyamannya meninggal. Gitu. Dan kita harus cepat-cepat melakukan pertolongan pertama. Dan kita di Totok Punggung pernah melakukan dengan izin Allah satu kasus yang luar biasa sulit ditemukan. Yaitu kasus serangan jantung yang sudah terkulai lemah, pasien kita tak ada berdaya. Ya, cepat-cepat totok punggungnya. Cepat-cepat, Pak. Jadi kalau dalam kondisi macam itu tak berdaya, sudah lunglai. Bayangkan, sudah lunglai berarti dia nggak ada napas. Ya, nggak ada napas, ya jadi sudah berhenti, mungkin detaknya jantungnya berhenti gitu ya, detak jantungnya berhenti. Itu cepat-cepat ditotok, Pak. Apa titiknya? Tengkuk, lalu cepat-cepat belikat sebelah kiri, cepat-cepat di sini kira-kira. Cari yang paling tebal. Subhanallah, cari. Ini Pak, ini cepat-cepat nih. Itu Masya Allah dengan izin Allah, beberapa menit saja ditotok, langsung dia terkesikap dan sadar. Dengan izin Allah Pak, hingga hari ini selamat hidup. Ya, itu kasus yang sangat sulit kita temukan. Kan nggak mungkin Pak serangan jantung dulu Pak. Kan nggak mungkin. Ya kan? Itu kasus yang paling langka Pak. Paling langka itu. Ya. Kita menemukan kasus serangan jantung dan sudah lunglai begitu, cepat-cepat ditotok. Subhanallah. Dengan izin Allah, ya. Ternyata sumber masalahnya di belikat sebelah kiri. Ini Pak, cepat-cepat. Ya, ini semua teman-teman ya di rumah dimanapun berada yang serangan jantung, ya tak usah panik. Segera cepat-cepat lakukan tindakan emergency dengan menotok belikat sebelah kiri. Nah, ini titiknya, ya. Cepat-cepat cari yang paling tebal terasa di situ. Paling cekung, paling tebal, paling gerenjel. Kalau udah agak tebal lagi, kulitnya keset, kasar, ya. Jadi itu ciri-ciri penyumbatan. Kita nggak mungkin lari dari situ, Pak. Kalau udah dapat sudah di situ aja, ya. Lebih lama di sini, ya. Ini serangan jantung penanganan utama, ya. Nah, cari yang paling tebal di sekitar belikat sebelah kiri. Ini titik jantung, ya. Untuk penanganan serangan jantung di rumah semuanya, ya ibu bapak, tak usah panik insya Allah. Langsung cepat-cepat tengkuknya, ya. Lalu apa tadi? Belikat sebelah kiri. Masya Allah dengan izin Allah, ya. Tadi pasien sudah terkulai layu tak berdaya. Dengan izin Allah, Allah selamatkan. Ini kasus yang jarang sekali terjadi. Mungkin ya orang nggak pernah menemukan Pak. Tiba-tiba serangan jantung meninggal, tak sempat ditotok. Alhamdulillah kita temukan serangan jantung, sudah terkulai lemah, cepat-cepat kita totok dan selamat dengan izin Allah. Ya, jadi ini insya Allah emergency yang paling paling dibutuhkan. Kenapa? Karena orang serangan jantung tidak bisa bertahan lama. Jadi kalau serangan jantung, cepat-cepat ibu bapak totok tengkuk, lalu apa tadi? Belikan sebelah kiri. Ingat itu, jangan WA saya. Ustaz, ada teman di sebelah serangan jantung. Titiknya yang mana? Tengkuk belikat kiri. Saya jawabnya nanti sore. Oh itu tengkuk belikat sebelah kiri. Papa WA lagi, sudah dimakamkan Ustaz. Selesai, ya. Cepat-cepat tengkuk lalu belikat sebelah kiri. Masya Allah, dengan izin Allah, ya. Yang mau pasang ring pun, ya, coba ditotok, ya, tengkuk. Kalau pasang ring langsung pakai titiknya. Berapa kali totoknya kalau mau pasang ring itu? Bisa sehari 3 kali, Pak. Setiap hari, ya. Selama sebulan, nanti silakan mau di scan lagi, mau di kateterisasi lagi, silakan. Nah, kalau penanganan sudah mau pasang ring, sebaiknya tekan dengan 2 jempol kita. Nah, ini saya cek ya, penebalannya. Ya, Pak. Tadi kan pertolongan pertama kan? Nah, kalau ini mengurai lebih dalam lagi penyumbatan yang di bawah yang sudah menyumbat di saluran-saluran pembuluh darah, ya. Ini lebih jauh lagi mengurai penyumbatan
yang sudah menyumbat tadi di saluran pembuluh darah. Kita lihat Pak, ya. Saya nggak bisa memastikan berapa persen penyumbatannya, tapi kita bisa melihat ketebalannya. Kelihatan? Nah, ini kira-kira ya paling 40% lah, bisa kurang. Boleh nawar. Nawar. Boleh nawar. Benar. Saya nggak bisa memastikan Pak, tapi sudah ada, ya. Sudah ada penyumbatan, tapi kita nggak pastikan berapa persennya. Tiap hari ditotok, ya. Tekan lagi bagian yang paling tebal tadi, ya. Caranya tadi sentuhkan dulu ke belikatnya, biar nggak lari kan. Sudah nyentuh belikat, baru ditambah tenaganya. Dia nggak lari Pak, kan mentok belikat, ya kan. Udah tuh situ aja tuh, ya. Terus tuh nyaman Bu. Jempolnya mendelap. Nyaman tuh. Makin cekung nggak? Ya. Ini penyumbatan yang di dalam. Nah itu biasanya dari pembuluh darah Pak. Yang lebih terasa lagi kalau di bawah ada seperti gundukan. Nah itu sudah kena, harus pasang ring, harus bypass seperti itu. Kita bisa periksa tuh. Cuma kita nggak bisa pastikan berapa persen. Ya kan? Harus kateterisasi kan gitu, ya. Tapi bisa kita temukan titik penyumbatannya. Jadi dengan izin Allah, ya, yang mau pasang ring totok setiap hari titik ini, kalau perlu 3 kali sehari, ya, sampai betul-betul kita tekan sudah tak lagi ditemukan. Itu silakan dicek, ya. Insya Allah sudah bersih. Kita punya pasien yang tiga titik penyumbatan, totok setiap hari selama 1 bulan, ya 2 kali sehari. Masuk ruang lagi kateterisasi, itu